Masa kecil tidak secerah sekarang lah. Kalau macam saya perlu sesuatu, saya akan try untuk lukakan diri saya. Ya, ini saya jarang kasih tahu lah. Jadi saya sangat penat. Jadi saya rasa kecewa, saya menangis. Itu menangis, saya menangis berhabis lah. What is the thing yang make benda itu sangat penting sampai ke menangis? Mungkin saya kena bagi harapan. That's why banyak lagu saya pasal cerita tentang kehidupan. Sebab bukan cakap saya ni kuat, tapi bila saya tidak kuat, saya akan dengar balik tu lagu. Maksudnya saya pernah lalui itu perasaan, dan saya boleh melalui itu perasaan. Maksudnya saya boleh limpas balik tu fasa-fasa. Yang baru-baru punya controversial komen pasal kau tuh. Yang juara kandang? Iya. Oke. Coba kau dengar saya punya perasaan, Bah. Coba kau dengar apa saya rasa. Coba kau dengar dulu. Coba kau tengok dulu sekeliling saya. Saya nampak cara dia cakap tu sebenarnya saya paham maksud dia. Cuma yang saya tersakiti adalah juara kandang, sebab tidak semestinya kita akan ikut pertandingan untuk kau jadi seorang singer yang bagus. Kau choose untuk kasih susah diri actually. Kenapa? Lagu-lagu baru. Saya sentiasa tidak puas kalau saya rasa saya nyanyi itu balik. Saya mau bagi something yang baru lagi, sebab saya mampu buat tu. Macam tu. Sebab saya tahu saya ni chef. Sebenarnya saya akan mengeluarkan album. Album tu sebenarnya ada dalam 6 lagu. 2 lagu sudah saya rilis actually. Saya kasih panggil dia episod-episod ni. Episod pertama hanya di Sabah. Episod kedua teaser adakah? Mana satu yang kau mau? Boleh kah tu yang ketiga, episod 3? Episod 3. Oke, coba. Angin yang Actually saya fascinated dengan orang macam people punya story, Pak. Which is why this thing came about. Dan actually it's also a way untuk saya belajar tentang orang, understand people, and also understand myself juga. Because eventually bila saya, I think now sudah 30 over episodes, something yang saya belajar adalah kita semua sama, we start from zero gitu. Which is why this podcast is here lah. Which brings me to my first question lah. Macam sekarang kan kau punya lagu, kau sangat aktif buat lagu. And then kau punya lagu pun in its own genre, style, banyak macam-macam lah. Dan I think itu lagu-lagu semua ada meaning. So to understand that, I want to understand your upbringing di rumah, childhood gitu. Boleh kasih dekat sedikit Nina? Oh sorry. Ya bisa, kalau boleh tarik pun boleh. Okay. Maksudnya macam mana saya punya membesar lah basically. Membesar? Yeah, what is your surrounding like? Okay. Macam mana macam apa? Kalau orang bilang zero kan, start from zero. Saya boleh cakap saya start from negatif. Lagi rendah dari zero. Sebab saya betul-betul tidak pernah ikut pertandingan yang mana-mana, macam yang membuatkan saya mau jadi penyanyi gitu. So saya punya family background pun tiada yang penyanyi, yang menjadikan saya penyanyi dan komposer. So macam mana mau cakap apa? Saya tidak tahu macam mana saya boleh jadi sekarang. Mungkin sebab saya rasa saya minat untuk mengekspreskan diri saya. Punya contoh macam saya punya tekanan hidup gitu. Jadi cara saya ekspres adalah dari segi melodi, words. Jadi itu yang membuatkan saya jadi diri saya sekarang lah. Kamu besar di mana? Saya membesar di Sarawak. Yeah, that's why macam I saw somewhere. Kau bilang kamu besar di Sarawak juga for a while. Yeah, sebab saya punya bapak orang Sarawak. Ya, dia bapak saya orang Sarike Sarawak, Cina. Dan saya lahir di Sarawak. Semua adik-beradik saya lahir di Sarawak dan membesar di Sarawak. Lepas tu sampai tahun 6 kami permanently pindah pergi Sabah. Dan tahun 6 saya start sekolah sini lah di Kota Belud. Apa difference dia? Macam because kalau kita membesar dari sampai tahun 6 tu macam kita memang sudah rooted bahkan gitu. surrounding macam mana, dan kau pindah di Sabah. How is that like for you? Mula-mula sebab
perbualan lah, language lah first yang betul-betul berbeza. Sebab saya kan cakap Cina masa. Wow, ya. Yes, serius. Saya cakap Cina saya laju lagi. Tidak mix Melayu. Sebab kalau di Sabah kan dia punya Cina mix Melayu jadi kalau di Sarawak memang pure Chinese, dia macam betul-betul kau rasa kau di China. Jadi bila pergi sini saya ada kesusahan sikit untuk berinteraksi sama orang. Mula-mula lah sebab Cina punya language full Cina. Even sama mama saya pun, mama saya faham Cina. Sebab kami selalu cakap dalam bahasa Cina. Jadi ambil masa di sini. Lepas tu apa yang beza? Saya rasa dari segi rohani. Ya, saya tiada agama dulu. Ya, maksudnya pagan lah begitu. Jadi dari segi agama yang berlainan, saya terus masuk Kristen, baptis di sini. Jadi dari segi agama dan juga language lah yang paling berbeza, dengan makanan of course. Ya. So di sini kau masuk Kristen pada umur berapa? Tahun 6. Sama juga lah. Saya baptis tahun 6. Ikut family. Yes, saya tidak tahu sembahyang macam mana dulu. Macam masa kecil kan saya sembahyangkan, saya tidak tahu macam mana. Mungkin saya nampak di TV kah begitu kan. Saya sembahyang kalau macam saya perlu sesuatu, saya akan try untuk lukakan diri saya. Ya, ini saya jarang kasih tahu lah. Lukakan diri saya, macam saya rasa macam kalau saya luka, mungkin Tuhan lagi akan menunaikan saya punya permintaan. Contoh lah macam, bukan luka lah, macam kasih something yang mencabarkan diri saya. Contoh berlutut sambil berjalan begitu. Macam gitulah, macam gini. Mungkin berlutut lama-lama begitu. Macam tu saya rasa dia akan menunaikan saya punya permintaan. Macam itulah lebih kurang. Macam being at the macam sangat-sangat lowest point baru kena kesian macam tu. Macam itu, aku menangis-nangis lepas tu berlutut, berjalan-jalan berlutut begitu. Kasih cedera sikit, macam torture kau punya diri lah. Masa kecil lah saya rasa itu antara ajaran sesat yang saya ajar diri saya sendiri. Ya. Itu semua kau macam terfikir sendiri untuk buat itu kan? Iya, sebab kadang-kadang boleh cakap masa kecil tidak secerah sekarang lah. Itu saya boleh cakap, masa kecil saya punya kehidupan tidak secerah sekarang. Ada cabaran-cabaran dia yang bagi saya pengalaman untuk saya tidak mau menjadi begitu balik begitu. So jadi itulah saya rasa. Okay. Saya tidak tahu berapa di kau, tapi saya mau main teka-teka lah. Saya suka buat nih dengan saya punya guest. Tapi saya mau tahu beberapa clues. So kau datang dari family yang besar atau yang kecil? Ataupun sederhana? Sederhana. So 4-5 orang macam tu? Betul. So 4-5 orang, kita tidak banyak bercerita sebelum ni. But I think kau adalah seorang yang matang. Famila. So kau mesti tapi I think kau di middle lah, antara middle ataupun one of the eldest. Kasih salah nih. Betul juga lah. Nomor 2. Tidak, eldest lah. Eldest nomor 1. Yes. Okay. So I think the reason is saya tidak dapat teka betul-betul sebab kita tidak banyak conversation bersama. Kenapa saya boleh teka-teka one of the eldest dan melalui nampak bila kau matang begitu, sebab usually kalau kau adalah one of the eldest in a small family, kau belajar lebih banyak daripada adik-adik bah. So that's why kau lebih matang, kau lebih duluan explore semua. Being in a small family. Tapi kalau kau bilang kau dari family yang besar, saya mesti akan anggap kau daripada yang youngest, sebab kau belajar daripada pengalaman yang elder siblings macam tu. Coba saya. Tapi kau tahu sudah saya berapa di saya? Tidak. Kau rasa? Saya rasa. Jawab. With this theory yang saya cakap tadi, kalau kau matang, kau datang dari family yang besar, you are one of the youngest. Kayak gitu. Kau family besar ke kecil? Besar. Ke youngest. Alah, senang lah tuan. One of the youngest lah, one of the youngest ya. Saya ke-11. Ke-11? Daripada 13. 13? Iya. Mantap. So I think this is one of the games yang saya suka tanya lah. Tapi setakat nih proven betul lah. So reflecting juga, aku punya
Saya follow punya lagu daripada 2019. Oh 19 pula tuh, Yeah. macam very baru lah. Kan? Ya, saya sedap. Sebab mungkin sebab COVID. Jadi kita tidak perasan itu masa berlalu. Ya, maybe. I thought 2021 lama sudah pula. Yes. So anyway, Mm-mm. kau actively buat lagu sejak kemenangan bahkan. Mm-mm. Dan kau punya lagu saya nampak macam very dia it's in its own style. Banyak style Pak, macam banyak genre. Ada yang sedih, and then ada yang fun, ada yang very begini Pak, dia punya wave, you know. Mm-mm. Dia tidak seketas ya. So Mm-mm. I think bila saya nampak nih, macam dia nampak lebih kepada ekspresi feeling, ekspresi Mm-mm. of something. Mm-mm. Adakah lagu-lagu kau adalah untuk express emotion ataupun setakat buat lagu? Macam sejak tadi kan, sebab saya tidak family background yang singer, komposer, penyanyi yang artis lah. Memang totally tiada sebenarnya. Kalau yang close family lah. Jadi secara saya express saya punya tekanan masa muda dulu ialah melalui melodi, melalui nyanyian. Jadi saya rasa dari situ kenapa saya suka buat lagu yang mengekspreskan feeling. Sebab bagi saya itu antara salah satu cara saya untuk release tension saya, untuk kasih keluar diri saya daripada depression begitu. Macam itu. So that's why banyak lagu saya pasal cerita tentang kehidupan. Sebab bukan cakap saya ni kuat, tapi bila saya tidak kuat, saya akan dengar balik tu lagu. Maksudnya saya pernah lalui itu perasaan dan saya boleh melalui itu perasaan. Maksudnya saya boleh limpas balik tu fasa-fasa begitu. So dia memang untuk expression lah itu lagu adalah untuk expression punya gitu, emotional punya lagu gitu lah. Tapi saya mau tanya juga macam mana kau boleh terlibat dalam musik, minat musik, menyanyi macam tu? Okay, sebab saya cakap tadi saya tidak pernah ikut pertandingan besar kan. Pertandingan sekolah tu pernah lah. Sekolah menengah, dari situ saya tahu saya boleh nyanyi. Okay. Masa saya datang Sabah, baru saya start menyanyi. Sebab orang Sabah baru kau sedar semua berkaraoke kan di rumah. Jadi saya punya cousin, saya punya auntie memang suka karaoke. Jadi di situ saya start karaoke. Auntie saya memang pandai nyanyi. Saya punya cousin semua pandai nyanyi. Orang Sabah lah basically kan semua pandai nyanyi. Di church pun choir. Jadi saya ada ikut pertandingan menyanyi di sekolah. Tapi saya tidak keberanian pergi pentas lebih besar lah. Jadi masa saya start kerja, saya nampak si Fanzi. Ya, saya balik-balik kasih tahu si Fanzi pasal ni. Sebab betul-betul dia mengubah hidup saya lah. Untuk Fanzi, tidak bah. Mau juga boleh mana saya tahu. Fanzi betul-betul ubah saya punya persepsi terhadap Sugandoi. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok Sugandoi, diorang punya macam ada yang mau tinggi suara, besar. Jadi orang macam saya punya suara ni tiada peluang bagi saya lah. Jadi bila saya dengar Fanzi nyanyi time tu, lagu yang dia menangkan, dia punya suara unik, lunak, dan dia ada style sendiri lah. Jadi saya rasa mungkin saya ada harapan begitu. Jadi saya ikutlah pertandingan di Karambunai. Lepas saya ikut pertandingan Karambunai, ini mau ceritakan ya? Ada kau akan cerita, kau akan tanya lagi. Terus saya cerita. So Karambunai, saya rasa kenapa saya ikut Karambunai sebab saya rasa dia yang paling tertapuk lah. Sebab bukan tertapuk lah, macam saya tengok dia tidak banyak yang expose time tu lah, maksudnya di media sosial gitu. Saya mau yang paling tapuk, tidak orang tahu saya ikut. Kenapa? Saya terlampau malu. Okay. Ya, saya terlampau malu. Jadi saya try cari lagu-lagu yang saya ngam. Semua lagu saya tidak ngam sebab banyak lagu Sabah tinggi. Betul, setuju. Banyak lagu Sabah tinggi dan saya tidak ada pengalaman lagi untuk, saya tidak tahu yang boleh kasih turun bah. Memang zero pasal music. Jadi saya pergi approach satu-satu penyanyi yang macam saya mau ada satu lagu yang saya rasa saya boleh sampai. Jadi saya minta tu penyanyi, saya cari tu penyanyi untuk minta -1 sebab tiada -1 dalam lagu apa YouTube. itu? Lagu siapa? Ingat lagi. lagu siapa tu? Saya lupa sudah. Okay. Lagu si Petro ni. Na 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 oruol dagi na. Pernah dengar?
Pernah. Itu Tapi, lagu. ya. Time tu tidak -1. Sekarang macam ada sudah. Time tu tidak. Jadi saya pergi approach penyanyi dia. Saya tanya kalau boleh minta -1. Tapi malangnya tidak dapat sebab bukan dia yang own tu lagu. Oh. Ya, jadi dia tidak boleh Producer yang on lah. Ya, saya rasa ada some label. Jadi dia tidak boleh bagi. Jadi itu saya memang faham lah. Jadi di situ start saya buat lagu. Saya bilang okay, memandangkan tidak ada lagu yang saya boleh saya boleh nyanyi. Saya buat lagu saya sendiri. Saya bilang saya buat yang saya minat, yang saya boleh. Untuk bawa pergi bertanding. Untuk bawa pergi tanding. Jadi keluar lagu Molohin Kopusanku. Itu lagu first duniawi yang saya buat. Actually sebelum tu saya ada buat lagu gereja. That's why saya tahu saya boleh buat lagu. Okay. Satu lagu rohani saya ada bawa buat Sembuhkanlah, baru saya buat lagu duniawi Molohin Kopusanku. Di situ saya start bawa untuk coba-coba saja. Pergi audition gitu. Jadi bila saya pergi audition, saya pikir macam tidak ada ni harapan gitu, macam saya mau try feeling audition je bah sebenarnya. Dengan lagu original lah. Dengan lagu original. Jadi saya nyanyi, saya lupa sudah siapa judges dia time tu. Saya nyanyi lah. Ama oma pa miwok na di ngawi. Itu lagu saya yang first. So tidak. Terus orang macam terdiam sekejap. Bidak sangat kasih nyanyi ni, saya bilang. Terus orang bincang gitu. Dabra, dia bilang, ya, kau ada lagu lain? Saya bilang, bidak lah ni kali saya nyanyi ni. Kau ada lagu lain? Dia bilang, yang bukan kau punya. Dia bilang, ngam-ngam time tu saya tidak tahu lagu apa-apa. Saya tidak hafal. Kau tidak tahu lagu lain? Dia bilang, adalah tapi saya tidak hafal. Okey, apa kau cari di internet tu lirik kau nyanyi, dia bilang. Yang saya tahu, saya selalu karaoke kan sama cousin dengan aunty saya lah, lagu Clarice John Mata. Semua saya hafal lah time tu. Maksudnya semua melodi saya tahu. Jadi saya nyanyi lagu ada. Okay. Saya nyanyi situ. Okay, terima kasih, dia bilang. Okay, terus stop, terima kasih, dia bilang. Terus jalan. Tidak ada harapan lah ni. Ya, memang tidak, semua orang tidak habis lagu. Sebelum mau jimat masangan, tidak ada harapan lagi. Terus sekali dorong kasih umum, saya dapat semifinal. Okay, saya bilang, wah amazingnya. Tidak sangka pula saya punya suara kena suka. Time tu saya betul-betul saya rasa suara saya tidak cantik. Jadi bila saya dapat semifinal, terus masuk final, actually masuk final, dorong cakap, kau dapat ni Dabra yang semifinalis yang lain lah. Dia bilang, saya bilang, tiada lah kamu orang ni. Saya bilang, kenapa semua orang cakap saya boleh dapat final? Saya bilang, betul-betul saya tidak sangka lah. Jadi saya dapat final dan saya dapat nombor 3 untuk first time saya ikut Sugandoi. Wow. Ya, jadi di situlah saya rasa macam, mungkin siok kali suara saya ni kan. Jadi saya start lah ikut. Jadi itulah cerita Sugandoi saya bermula. Masa itu berapa? 2000 berapa tuh? 2017. 17. Maksudnya kau 2 kali sih kau ikut Sugandoi lah nih. Ada next year kau udah ikut juga 2018. The next year saya ikut tapi banyak tempat. Next year yang banyak tempat saya ikut. 2018. Time tu saya sudah start buat lagu Hitino Masoku. Saya ikut 3 tempat. 1 Likas di PKK dan terakhir Spitang yang saya start bawa lagu Hitino Masoku 2 minggu selepas siap saya bawa tu lagu. Jadi saya tidak preparation untuk tu lagu. Hitino Masoku. Sebab sebelum Hitino Masoku gini mana? Molohin Kopusanku untuk yang 2017. Saya start buat lagu apa sudah satu tu? Gisom Sogi Gisom. Tahu? Peminat nomor 1 saya. Iya kah? Gisom Sogi Gisom. Gisom Sogi Gisom. Lepas tu itu saya bawa di PKK. Memang tidak masuk mana-mana. Final, semifinal tidak masuk. Sebab dong terus pergi final. Tidak masuk. Jadi saya buat lagi Hitino. Time tu saya sangat kecewa. Saya kasih cerita kan ni? Belum. Saya kasih cerita. Iya, please ya. Jadi Likas saya masuk semifinal, bawa lagu Molohin Kopusanku. Saya sampai semifinalis ya, 2018 lepas tu saya terus pergi di BKK. Time tu lain-lain tarik bah. Okay, saya di BKK, saya nyanyi lagu baru saya, Gisom Sogi Gisom. Dong cakap, Dabra kau mampu ni, EJK cakap lah. Nanti kami akan message siapa yang masuk. Dia bilang, tunggu. Dong bagi harapan lah, kira macam tu. Alah, rupanya tidak dapat. Keluar sudah semua finalis. Saya macam kecewa lah. Mungkin sebab saya penat. Sebab, kenapa? Saya baru beranak. Tidak juga baru beranak yang 2 minggu. Dalam 3-4 bulan lah. Jadi saya sangat penat. Jadi saya rasa kecewa. Saya menangis. Itu pun menangis. Saya menangis berhabis lah. Lalu saya bilang, tidak mau sudah ikut nih. Saya stop. Husband saya tidak mau ikut sudah nih. Saya bilang,
Terus husband saya suruh kau relax dulu. Jadi saya tidur, saya bangun, saya dapat melodi Hiti no Masoku. Saya turun tangga untuk pergi tandas, saya dapat melodi Hiti no Masoku. Oke, tapi sebelum itu saya mau tanya, kenapa kau menangis? Sebab Kenapa? What is the thing yang make benda itu sangat penting sampai kau menangis? kenapa saya menangis saat itu? Mungkin saya kena bagi harapan. Yes. Dengan saya rasa saya sambil bekerja, saya betul-betul korban banyak benda, Bah. Saya punya masa, saya punya energi, saya baru beranak lagi, mungkin emosional tidak stabil. Penat lagi kan, kau menyusu, kau kerja lagi, ngam-ngam start kerja lagi, time itu 3 bulan jangan cuti. Lepas tu kau mau berlatih lagi, betul-betul emosional, tidak stabil lah kira. Sebenarnya kalau sekarang saya dalam situasi itu, saya rasa saya tidak akan nangis lah. Tapi saya tak tahu, mungkin time itu semua bercampur aduk lah. Jadi saya menangis, saya rasa macam saya give up lah. Saya rasa mungkin tidak bagus lah saya. Begitu kurang. And then itu ilham. Ilham tuh tiba-tiba saya termasuk saya dapat melodi first Hiti no Masoku, saya dapat na 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 na. Itu tapi tidak sempurna. Itu chorus belum lagi sempurna. Pas itu saya dapat saya try lagi, saya dapat na 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 Hiti no Masoku. Itu ayat pertama saya dapat. Antara semua tuh yang lain humming aja, tapi Hiti no Masoku tuh saya dapat first. Jadi di situ saya elaborate beberapa 1 minggu saya buat. Lepas itu saya kasih dengan cousin saya yang studio, Ardi Studio, untuk kasih arrange. Lepas itu dia siap 2 minggu sebelum saya pergi Sepitang. Jadi saya bawa pergi Sepitang, time itu dengan lagu yang belum saya rehearsal betul, belum saya bentuk betul, saya dapat nomor 2. Ya. Maksudnya itu proses kau memang kau punya semua kau punya lagu ataupun memang setiap proses lagu kau buat lagu kan dia itu melodi duluan datang, begitu kan? Melodi duluan datang. Ataupun kau bilang oke, sekarang saya mau buat lagu, something is happening, something happened. Lepas itu saya mau buat lagu untuk ini situasi. Pas kau pikir lirik, pas kau pikir melodi, begitu. Ataupun dia tiba-tiba datang. Cara proses dia sebenarnya. Saya rasa kalau setiap komposer ada cara dia sendiri, tapi kalau saya pun ada cara dia sendiri. Contoh kalau macam lagu tuh saya kena buat untuk satu organisasi kah, dia memang datang dengan lirik duluan kadang-kadang. Kalau macam saya rasa macam tidak perlu buat lagu, tiba-tiba datang melodi, melodi duluan. Ya. Kalau rasa macam saya mau buat lagu begitu, saya kena cari satu masa untuk alone. Jadi saya akan start buat lirik duluan begitu. Dan dia very subjektif, macam yang dia tidak tentu. Sure. Dia different situasi. Yes. Lain-lain dia punya bahkan dia punya macam spark dia kan. Ya, kalau kau tanya lagu-lagu saya semua, saya boleh kasih tahu kau mana duluan saya buat. Contoh kalau Hiti no Masoku melodi. Oke, kalau Gisom? Gisom melodi. Yang first kau buat tuh yang Ama apa? Melodi. Kebanyakan melodi duluan. Tapi kalau macam lagu untuk organisasi lain macam Wanita Adalah Rakyat, itu sebab ada campur tangan daripada banyak orang kan, lirik duluan. Oke. Yes. Malaysia Bangga lirik duluan. Maksudnya apa-apa yang terancang. Iya, so maksudnya apa-apa yang terancang adalah less of emosi, less of itu. Dan apa-apa yang melodi duluan semuanya melalui emosi lah kira begitu. Itu melalui reflection apa semua. Oke, paham. Wow. So returning back kepada kau punya macam songwriting punya experience kan. Kau bilang kau mula dengan buat lagu daripada gereja. Macam mana kau punya proses, punya first time buat lagu? Macam mana kau tahu kau boleh buat lagu? Masa saya buat untuk anti saya punya kawin. Dia suruh saya nyanyi lagu church, lagu kawin dia, anti saya. Tapi kami cari-cari, kebanyakan lagu time tu YouTube kan belum lagi develop betul masa 2000 betul. 2007, 2006 gitu. 2007
2009. No. 2009, 2008 gitu. Nah, masih kurang lagi. Ya, masih kurang lagi kan. Minus One belum keluar lagi kebanyakan. Ada CD, sudah tuh. Ya. lain lah. Jadi saya tidak dapat cari, jadi saya buat lagu. Saya bilang, saya nyanyi lagu, bolehkah? Boleh, bilang nanti saya. Jadi saya buat lagu, kira simpel lah lagu kawin tuh. Tapi dia suka. Jadi cousin saya main piano, saya nyanyi itu lagu. Jadi di situ saya rasa saya boleh buat lagu. Sebab ada orang approach, Dabra cantik kau punya lagu. Dia bilang, itu church member tuh memang selalu buat lagu gereja. Cantik lagu kau, dia bilang. Cuma lirik mungkin kasih ubah sedikit. Biasalah lirik kan. Dari situ saya tahu saya rasa saya boleh buat lagu. Lepas tu saya buat satu lagu rohani bergabung sama kawan-kawan di matrikulasi yang satu dominasi lah. Kami try buat lagu. Jadi saya try buat lagu Sembuhkanlah. Di situ lagi kuat lah saya rasa saya boleh buat lagu. Ya, kita kurang. Maksudnya bila kau sebut lagu, adakah itu melodi ataupun itu ada lirik? Melodi. Kebanyakan lagu saya start dari melodi. Jadi lirik? Sebab saya pernah try juga, pernah tes kan. Bestnya, kenapa dong pandai buat lagu? Dan saya cobalah perah otak. Nggak dapat. Untuk buat lirik. Sebab macam mana mau cakap apa? Lirik kah yang maksudnya kau susah? Lirik. So actually dua-dua pun, but kan dia dua different proses kan, satu lagu melodi, satu lagi lirik. And then lirik tuh macam mana kau boleh dapat, adakah kau punya macam formula ataupun bukanlah mengerikan tapi macam okay, saya start dengan ini, adakah saya menceritakan ini adalah cerita dan saya lakukan, ataupun ini adalah ungkapan apa-apalah perkataan untuk reflect that situation apa-apa gitu. Ya, lebih kurang macam tuh. Macam mana? Contoh kalau macam Hiti no Masoku kan. Saya start Hiti no Masoku. Jadi saya mau express feeling saya guna perkataan macam, coba kau kalau saya bercakap sama kau kan, coba kau dengar saya punya perasaan macam, coba kau dengar apa saya rasa. Coba kau dengar dulu, coba kau tengok dulu sekeliling saya. Tapi saya kasih cantik tuh ayat, begitu. Macam tiada orang paham perasaan saya, macam tiada orang nampak saya. Begitu. Paham kah? Tapi kau kasih cantik. Metafor lah. Yes. Kebanyakan lagu-lagu kau kasih metafor lah begitu macam tu. True. Yes. So saya rasa kalau lirik dari macam gitu aja saya buat proses dia lah. Dan macam kau bercakap tapi tersusun. Ya. Dan ada juga jenis yang cerita juga kan. Kalau macam rap begitu dia lebih kepada cerita apa semua. Sebab saya pun selalu mingle around dengan si Gilut, dengan si Lika, dengan si Leron. Semua yang memang music punya industry people lah. And then especially saya bercerita sama si Leron kan. Si Dabra idol loh, dia bilang kreatif. Dia seorang yang kreatif untuk buat lagu, dia bilang. That's why bila dorang tanya-tanya kan, macam saya pun tertanya juga macam mana si Dabra boleh kasih rilis banyak lagu dalam such a short time begitu. Especially semasa keamatan. Macam mana kau boleh dapat itu idea untuk bikin lagu-lagu baru? Sebab bagi saya pun udah tahu. Sebab macam orang punya talent lah. Macam mana dorang boleh main gitar gitu. Tapi bagi dorang belajar main gitar gitu kan. Saya belajar dari kecil. Tapi ada orang tidak sehebat macam kau. Terus dorang tidak jawab. Sebab bagi dorang itu adalah perkara biasa. Maksudnya itu adalah macam yang sudah tertanam dalam diri dorang. Terus kadang-kadang saya tidak dapat jawab di benda. Tapi apa yang saya boleh kasih tahu ialah macam mana mau cakap apa? Saya rasa Tuhan lah kali ya. Sebab tiba-tiba kan kalau saya buat lagu kan, saya betul-betul tiada idea kan, tiba-tiba dia kan ting begitu. Keluar satu ide yang macam mana kalau saya kasih hanya di Sabah kan? Saya mau orang interaksi sama saya di Sabah. Oke, tapi macam mana melodi dia? Saya try dengar lagu-lagu orang, kadang-kadang tidak dapat, tapi lama-lama terdetik tuh lirik dengan melodi yang sampai sekali. Itu hanya di Sabah dia sampai sekali. Ya. Senyuman Sabahan pun sampai sekali, melirik sama melodi. Time Senyuman Sabahan memang betul-betul saya creativity block sudah. Idea block. I think kita boleh pakai itu, creativity block. Main block. Tapi saya dapat dari kereta. Masa di kereta saya penumpang lah. Saya mau cari sesuatu yang macam hanya di Sabah tapi kesinambungan lah. Senyum
saya mencakap something Sabahan. Saya bilang, tapi Sabahan apa? Sabahan apa? Terus saya bilang, senyuman Sabahan. Oke, senyuman Sabahan macam mana saya mau sambung? Oke, senyuman Sabahan, kita mau orang senyum. Yalah, bagus, cocok. Mari kita semua senyum-senyum. Jadi mari kita semua, oke, saya tulis mari kita semua senyum-senyum, terus dapat terus idea, mari kita semua senyum-senyum, terus kita semua senyum-senyum. Coba kalau kau bayangkan, kalau kau sudah tulis mari kita semua senyum-senyum, apa kau mau sambung? Tan kecap, kita pergi minum kopi, macam pelik kan? betul. Mesti kita cakap, kita mesti ada kesinambungan daripada itu lirik yang di atas ya lah. Ramai-ramai kita tunjuk senyuman Sabahan, begitu, lebih kurang macam itulah. Setiap lirik itu kan, kalau saya sesuai ya lah, kok ada kesinambungan dengan itu lirik pertama di atas kau. Dan biasanya lagi cantik kalau dia berbunyi, di belakang dia berbunyi iraib gitu. Dia macam pantun saja begitu. Yes. Dan kalau bila kau cerita begini kan, saya nampak macam setiap lagu yang kau buat adalah hasil daripada creativity yang kamu kasih keluar begitu. Ada juga orang yang mau berlomba-lomba untuk buat lagu. Adakah kau punya lagu itu kau keluarkan untuk, is it driven by your creativity yang mau mencurah-curah ataupun kau memang mau kejar orang gitu? Kejar. Sebenarnya saya mau keluar lagu nih, satu saja aim saya mau, kalau saya perform, apa saya mau perform untuk orang. Contoh macam kalau saya sudah bosan sudah nyanyi Hiti no Masuku balik-balik time yang lagu saya menang tuh kan, Hiti no Masuku balik-balik, Hiti no Masuku. Jadi bila orang request saya lagu rancak, saya tidak lagu rancak. Kalau saya nyanyi lagu Doang Velvet tinggi pula, lagu dua orang lepas tinggi lagi. Saya bilang memang semput lah saya nyanyi. Saya bilang saya mau something yang saya boleh kasih puas saya punya audience. Ya, saya rasa time itulah sampai sekarang lah sebenarnya saya masih puas audience saya yang macam ini. Bila saya nyanyi time Kamatan, okay, apa saya mau keluar? Saya kasih keluar lah hanya di Sabah. Jadi bila saya sudah puas sudah nyanyi di Kamatan, okay, saya kena panggil untuk festival. Okay, kalau yang festival macam ni, apa lagu yang sesuai? Saya rasa macam apa yang saya boleh kasih puas saya punya audience, saya mau kasih keluar Tangon festival. Jadi saya jumpa dong tu ni, saya terfikir pasal tu benda. Sebab bila saya nyanyi di festival, saya nyanyi lagu hanya di Sabah, macam saya rasa tidak cukup. So festival tu kadang-kadang kamu harus tunjuk kau punya etnik sendiri bah. Something unique, something mystery, orang suka bagi saya. Jadi keluarlah Tangon. I think that bila kau cerita begini dia, bila kita buat something bukan untuk kita sendiri, kita lebih mau buat, faham kah? Macam when kita ada itu serving mindset bah, kita mau for people kan, kita lebih excited, kita lebih mau buatlah daripada. So because bila kau take the few steps forward, kau choose untuk kasih susah diri actually, pikir apa lagi, actually itu menyusahkan. Ramai maybe penyanyi lain prefer not to do that, prefer untuk satu lagi lah nanti lagi begitu. Kenapa? Why did you ambil itu step untuk pikir dan buat lagi, pikir dan buat? Sebab bila saya nyanyi, saya rasa audience sangat puas hati, organizer puas hati. Saya rasa macam satu kepuasan. Jadi tapi saya sentiasa tidak puas kalau saya rasa saya nyanyi itu balik. Jadi saya mau something yang macam orang bilang something yang macam ada lagu baru dan saya boleh bagi macam makanan. Kita makan ayam hari-hari. Okay, saya serve keluarga saya ayam. Dong suka betul makan ayam goreng. Tapi dong suka tapi lama-lama dong muak. Jadi saya macam biarpun sedap juga, tapi aku rasa macam saya rasa dorong sudah muak. Saya mau bagi something yang baru lagi. Sebab saya mampu buat tu. Macam tu. Sebab saya tahu saya ni chef. Ya, saya dulu tukang masak di hotel 5 bintang. Begitulah lebih perumpamaannya. Jadi saya mau masak dikali daging salai gitu. Jadi begitulah lebih kurang. Tapi saya mau quality yang sama. Begitu. Dan dia berbeza. Betul. Especially untuk lagu Tangon, bila kau mention tadi Tangon. I think dia
introducing a different. I mean kalau pergi Indonesia luar sana memang mungkin ada similar, tapi for Sabah benda itu macam saya rasa kau lah yang first buat begitu. Apa idea kau? Macam mana dia boleh terbina itu idea untuk buat tahun? Sebenarnya kalau mau cakap first, actually banyak lagi. Tapi kalau sedak macam tu, mungkin first lah kan. Yeah. So memang ada je lagu Nunuk Ragang, tradisi juga kan. Tapi untuk saya menjadi vokalis kepada pemain-pemain band tradisi kontem gitu, memang first lah. Kenapa saya, apa tu soalan kau? Kenapa semua? Yeah, no, macam mana itu idea boleh buat dan kenapa buat itu? Itulah tu, sebab saya bilang tadi yang sebelum ni, saya pergi satu festival tu semua genre macam gitu. Dan tiba-tiba saya hanya di Sabah di situ. Aramaiti punya vibe, memang ngam juga. Have fun gitu. Tapi bila saya dengar dorang punya music, saya pergi ke dunia yang lagi baru. Saya dengar, wah ini saya macam boleh masuk sebab saya rasa saya punya jiwa juga dark, mystery, macam pop gitu, etnik gitu. Jadi di situ saya try approach antara salah satu pemain-pemain band yang banyak tu, yang betul-betul saya rasa saya boleh masuk. Time tu ya Last Dunia Sun datang lah. That's why kami try gabung dan tercetuslah idea Tangon. Gitu. So maksudnya kau so kau reach out sama dorang. Yes. Dan kau ada idea untuk buat begini. Yes, sebab time tu kami satu festival, time tu Rainforest, Borneo Rainforest Festival, not Borneo Rainforest Festival, BNF. BNF. NBRF. Not apa itu Not Borneo. Not Borneo kata Red Cross ya. Okay. So di situ saya kena jemput juga, dorang pun ada kena jemput. Di situ first time saya jumpa dorang. Jadi tercetuslah saya nampak dorang perform time tu gila-gila. First time kau nampak dorang perform? First time saya nampak, saya bilang, saya macam astaga, dunia yang saya tidak tahu ini pula. Saya bilang, so terima kasih Tuhan sebab bagi saya jumpa dorang. Saya bilang terima kasih NBRF saya kasih jumpa saya. Jadi saya kontak lah segindung. Dong punya kira macam dong punya spokesperson dalam tu grup. Tanya kalau dong sudi collaborate sama saya. Jong nasib baik, syukur dong terima saya punya pelawaan. Kami try lah. Dorang time tu dorang produce lagu tu, produce music, dan dong bagi saya untuk bentukkan melodi dan lirik. Dan itu first part di dalam lagu itu. Yes. Macam mana kau dapat itu idea? First part yang apa nama itu? Renight tu. Renight ya. Sebenarnya si Gindung dia cakap bolehkah kita kasih masuk macam itulah Renight. Jadi saya bilang okay, saya try dulu lah. Saya bilang saya try kalau boleh kasih masuk. Saya bilang saya dengar yang first dorang kan okay. Terus saya belajar Renight punya cara lah di YouTube banyak kan. Kalau Kamatan kadang-kadang memang dong kasih tayang. Jadi saya belajar macam boleh masuk. Jadi saya try kasih masuk. Kamu dengar kah? Siapa kami punya apa? Iya. Kami punya first. Boleh. Wow. Jadi kami first time kasih apa nih? Kira macam demo ini kan? Demo. Saya kasih dengar dorang boleh kasih buat begini. Oke. Sambil-sambil lah kan. Iya, sure. Hai, sekejap saja. Saya mau ambil peluang ini untuk ucap terima kasih pada semua yang sentiasa datang untuk view kami punya each new episode yang ada di Step It Up Lounge Podcast ini. Dan kepada kamu yang mungkin datang untuk view tapi belum lagi subscribe, saya mau invite kamu untuk join 35% yang sudah subscribe di podcast channel ini untuk subscribe. Okay, because kamu punya subscription sebenarnya membantu kami supaya kami boleh grow this channel satu, dan juga second adalah supaya kami boleh continue invite inspiring individuals untuk datang di podcast supaya kita semua boleh inspired by their story. Back to the podcast. Oh, ini yang masa dorang first. Dengar kan ya? Oh ya, kasihan ya. Ini dorang main di bilik. Dorang punya studio di Ranau. Oh. Aduh. Dorang kasih dengar first dengar. Ini yang first. Okay. Dengar kan? Dengar. So, lepas tu dorang kasih saya music yang full dorang main. Saya pasal dengar nanti lain pula yang keluar lah. Saya pasal dengar dulu.
bukan. Bukan ini. Adakah saya membuang masa? Tidak lah. Tidak ah? Oh, ini yang kedua demo dorang bagi. Jadi saya guna ini untuk kalau saya tidak Oke, lepas dorang bagi itu, dorang pergi studio rakam. Jadi dorang bagi saya musik dorang, jadi ini first. Siapa nih? Saya. Siapa? Actually, saya lagi masa demo. Actually, lagi. Iya, macam yang orang-orang tua punya snare. Sakitnya sini tuh. Lagi lain kan? Iya, lain loh. Lagi lain. Lain. Saya sudah start bentuk-bentuk dia time tuh. Kuatkah? Tidak? Oke. Kau dengar? Tidak maksud. Iya, membeli sedikit. Yes. Jadi begitu dulu kami kasih bentuk. Lepas saya dengar daripada dong punya musik, dong bagi saya kasih bentuk begitu dulu lah. Lepas tu baru dari itu dorang sangam kah tidak, kami bincang ngam kah tidak, dorang cakap time tu dorang cakap, ngam nih Dabra. Lain sudah kami, belum ada lirik, lain sudah kami rasa, dia bilang macam ada sesuatu ini, dia bilang segindong. Ingat lagi. Lepas tu, lepas tu saya ambil masalah sedikit lah lirik tu sebab panjang pula tu. Jadi saya tu tahu apa lirik saya mau letak. Saya bilang, apa kata saya cari satu fakta. Tidak mau huminodun, bukan fakta macam cerita, tapi tidak mau huminodun sebab terlampau common. Betul. Jadi saya cari Cikgu Lenzli. Kau kenal Cikgu Lenzli? Baru kan kau interview dia? Iya, betul lah. Ya, Cikgu Lenzli. Jadi saya, sebab macam mana saya kenal dia pernah buat kajian pasal Hitinu Masoku. Oh iya. Dia punya kajian dia punya research. Dia buat pasal Hitinu Masoku. Jadi kami bukan dari situ, lama sudah lah sebenarnya. Jadi lepas tu saya cari dia, saya tanya, Cikgu, adakah kau belajar dulu kan di sekolah tu pasal apalah cerita-cerita KDMR. Banyak, dia bilang, mana tuh kamu? Saya mau sesuatu yang macam warrior, saya bilang. Dia macam pendekar-pendekar lah, saya bilang. Sesuatu orang yang kuat, saya bilang. Oh ada, dia bilang. Si Mungguyu, dia bilang. Mungguyu, ya. Ya, Mungguyu. Actually, Mungguyu ni dia bilang banyak nih versi. Ada orang panggil dia lain. Satu daerah panggil dia lain, satu daerah panggil lain. Oh, bakal cerita lah, saya bilang. Dari situ dia cerita, macam mana saya mesti masuk nih cerita? Saya bilang. Sama macam mana saya mau kasih cerita dengan kami. Saya bilang, apa kata saya kasih simbolik. Kalau kau tengok kami punya lirik tu, ialah simbolik Mungguyu punya cerita dengan kami. Ya, macam seperti Mungguyu, dia mengorbankan diri dia, memberi tolong itu penduduk, supaya penduduk pun bagi makanan sama dia. Saya Mungguyu tu besar, dia tolonglah orang gitu. Dia tolong orang jadi penduduk pun tolong dia. Jadi macam kami yang dalam lagu tu, seperti kami juga, kami bagi kamu karya yang bagus-bagus dengan harapan kamu pun menyokong kami. Lebih kurang gitu lagu Tangon. Yes. Jadi itulah, dari situ saya dapat kasih bentuk full lirik dia. I think ini cerita dia, the process of buat ini lagu dia sangat-sangat tidak susah kah? Susah. Sebab dia bukan melalui fresh melodi dia, macam mana? Music dia bukan freshly dari saya, daripada Tuni. Jadi saya kena ikut follow dorang punya cara melodi untuk buat lirik lirik. Jadi agak susah sedikit lah. I think this is macam kau take itu another step yang bukan konvensional, kau pergi luar daripada landasan. Yes. Dan kau buat sesuatu yang baru dan actually respon daripada Sabahan especially sangat-sangat supportive sebab satu benda baru dan satu lagi dia sangat, I think dia impactful loh itu lagu.
Sebenarnya kalau Macam mana responnya kau dapat? yang saya rasa dia start menaik sebab masa kami keluar tuh dia sudah limpas kematan bah. Jadi orang tidak bawa masa Sugandoi. Jadi orang tidak nampak macam mana persembahan dia bila dinyanyikan depan live. Sebab saya nyanyi live pun tidak banyak kali. Jadi bila macam masa Sugandoi tahun ni, orang nampak dia boleh dinyanyikan live, dipertandingkan. Jadi orang nampak impact dia lah. Gitu. Jadi that's why itu lagu First time kah pula si Gretchen yang membawa tu lagu untuk pertandingan? Si Gretchen first time kah? Tidak, actually banyak peserta bawa tu. Ya, time tu. Cuma untuk masuk finalist time tu Gretchen saja lah. Ada beberapa tu yang bawa second song orang. Cuma tidak masuk final. Waktu saya sepatutnya jadi mengguyuk dia tu. Ya. Gretchen. Tapi masalahnya jadi ada program lain. Wih, sesuai juga tuh. Basar kan? Enggak lah juga. Dia kan macam kita gap gitu macam itu. Iya. Tapi saya bilang, Ipanus boleh kah kau jadi mengguyuk? Dia bilang, boleh juga. Tapi saya pun insecure sekarang. Saya bilang, sebab baju yang begitu pahlawan kan. Iya. Nah, tinggal badan sekarang. Bukan sejak apa. Begitulah itu. Tapi gitulah cerita sedikit. So kau pernah cakap juga, kau punya stepping stone paling besar adalah Sugandoi. Ya. So how is it like? Apa perasaan kau semasa menang dan apa highlight kau apabila menang Sugandoi lah? Maksudnya highlight masa panjang Sugandoi ataupun bila sudah menang dan selepas itu what did you get? Oh, okay. Saya rasa sebab ini first time saya menang pertandingan besar time tu. Saya sudahlah bertapukan. Tapukan. Tapi tidak sudah tapuk lah time tu sebab sudah 2-3 tahun ikut Sugandoi 2 tahun ikut Sugandoi kan. Jadi ini macam satu benda yang saya sangat tidak sangka sebab kau berlawan sama Elia pula. Oh iya pula. Aku berlawan sama Elia ya. Wah ya, saya boleh menang aku dari itu ya. Masa yang mula-mula saya menangkan saya masih tidak percaya. Cuma sebab kalau kami buat persembahan kan kami time tu kami kena bawa pergi sana sini untuk buat persembahan. Biasanya nombor 1 tu kan akan perform hujung bah. Iya. Ya, jadi Elia akan duluan dari saya. Jadi bayangkan si Elia nyanyi lagu yang time tu apa lagu dia? Macam contoh lah lagu All by myself anymore gitu kan. Kau bayangkan kalau orang sudah wah gitu kan. Iya betul. Lepas tu tambah lagi judges dia cakap, wah sudah nombor 2 sudah begitu, apalagi nombor 1. Bergegas. High expectation lah. Seriusnya, kenapa saya juara? Saya bilang, kenapa bukan saya nombor 2? Patut saya nombor 2. Bah, saya bilang begitu lah. Bukan saya menyangka lah judges punya keputusan, cuma time tu saya punya insecurity lah gitu. Jadi bila saya nombor 1 time tu nyanyi kan macam yang kenapa lah. Okay, tapi saya pelan-pelan terima. Time tu kan memang agak kontroversi lah juga. Time tu saya sama si Elia. Banyak orang sokong dia, banyak juga orang sokong saya. Kenapa Elia tidak nombor 1? Kenapa Dabra layak pada nombor 1? Kenapa Dabra nombor 1? Begitu macam tu. Elia macam tu lah, kontroversial lah time tu. Tapi lama-lama saya dapat terima. Memang agak down lah saya, sangat down. Mau boleh tanya saya punya family. Memang sikit-sikit saya akan rasa macam downnya begitu. Tapi lama-lama saya terima, lama-lama saya mencari kelebihan saya sendiri gitu. So mula-mula agak susah saya terima. Agak susah untuk saya sendiri macam present diri saya di depan orang sebagai juara. Tapi lama-lama saya sangat bangga sebab saya terima apa kelemahan saya. Saya coba terima kelemahan saya dan saya cari kelebihan saya, which is in composing lah. Sebab saya memang menang sebab lagu saya sendiri juga. Dua lagu kau punya original satu? Tidak, dua? Satu je. Ya, Hiti Nama Suku je. Lepas tu lagu memang time tu sudah start up sudah. Lagi lah saya tambah macam yakin sikit time tu. Jadi apa yang saya boleh nampak lepas menang tu, saya sentiasa memperbaiki saya punya cara nyanyian, pembawaan diri, keyakinan diri saya. Sampai sekarang saya masih lagi memperbaiki, mencari di mana yang saya boleh ambil peluang. Gitu. Dan kalau menang kan, jadi pemenang tuh memang kita deserve dengan banyak gold plates, kena serve lah for example kan. Tapi banyak juga challenges yang kita hadapi sebagai pemenang. Ya, so betul. Untuk menang dari industri musik, industri menyanyi pula,
Apa challenges yang kau nampak? Untuk menang, maksudnya Ya, sebagai bila menang bagian industri musik lah. apa challenges dia lepas tu lah kan? Ya, Kira. betul. Saya rasa yang paling besar, lepas kau menang, kau akan di atas, kan? Jadi apa yang kau keluar, tumpuan dengan kau. Jadi apa kau keluarkan memang terus view dia tinggi, orang akan dengar, wah, dah berasa menang-menang. Tapi sampai satu ketika, 2-3 tahun, 4 tahun, benda itu jadi macam, dah berkeluar lagu lagi. Itu sabaran saya. Dah berkeluar lagu, ya lah memang siok tuh, tapi tak mau dengar lah, macam tu. Ya saya tahu lagu dia tuh memang siok, tapi nantilah, begitu. Jadi cabaran saya sekarang, lepas menang, ialah untuk maintain itu, macam mana cakap, pendengar saya untuk macam sentiasa tarik pendengar saya, penyokong saya untuk terus mendengar saya punya karya, terutamanya karya baru saya. Begitu lebih kurang. Itu cabaran paling susah bila kau menang. Sebab kau bukan sentiasa jadi tumpuan. Kau akan ada satu point, kau akan start down. Jadi dari diri kau sendiri, macam mana kau mau cari peluang tuh untuk kasih up. Sama ada dari segi negatif atau positif. Gitu. True. Dan especially bagian entertainment pula, ada bagian, yalah musik kan entertainment kan. Saya rasa betul lah. Mau kasih maintain itu yang paling susah. Sangat susah. Menang tuh ya bukan semua orang boleh menang susah juga. Tapi lepas kau menang, kau rasa kau boleh kekal untuk terus shine kah? Maksudnya kadang-kadang orang menang dia terus tenggelam gitu. True. Untuk kau timbul dan kekal relevan di masyarakat, untuk masyarakat terima kau sepanjang selama yang boleh, itu yang paling susah. Dan itu sebenarnya saya rasa yang banyak orang start mentally tidak stable, depression, sebab dorang rasa kenapa saya tidak oke. Begitu. Bukankah itu macam kau coba untuk sentiasa compare diri kau sama orang lain? Yes. And it's not, benda itu tidak healthy untuk Betul. your own. Tapi jujur lah kan Steph, kalau kau nampak ada orang yang keluarkan lagu, ataupun kalau kau orang yang macam kau nampak lain-lain kan, mesti kau akan rasa macam, kenapa sih tidak boleh begitu? Kau coba macam mana elak pun, kau tetap akan ada perasaan begitu. Tapi cuma dari diri kau sendiri saja, respon kau tuh lama atau tidak. Kadang-kadang orang yang terlampau lama respon dengan benda tuh membuatkan dia jadi negatif. Contoh macam, balik-balik kau nampak nih, kenapa? Tidak juga batu. Kadang-kadang macam orang marah lah. Biasa aja tuh lagu dia tuh, biasa aja lagi. Jadi dia jadi toxic. Ataupun ada orang yang, wah dia kasih keluar lagu, saya tidak akan jadi macam itu, saya tidak akan pernah jadi begitu. Terpulang dengan respon kau time itu. Jadi kalau kau punya respon begitu, maka terjadilah macam penurunan lah. Maksudnya toxic. Kau punya mental tidak bagus. Tapi kalau kau respon kau sekejap macam, wah jealous lah dengan dia punya apa, dia boleh kasih keluar lagu. Oke, tidak apa. Saya rasa saya boleh juga. Mungkin saya punya kelebihan, mungkin dia sekejap saja dia rasa macam itu, tapi dia kasih tolak cepat-cepat, kembali ke diri dia sendiri, apa matlamat dia, jadilah positif. I think saya boleh reflect this situation kan dengan infinite dan finite game. Kau pernah dengar kah versus finite game? So for example lah, main bola, right? Main bola, kau main, dia adalah satu finite game. Maksudnya ada ending lah, ada starting dan ada ending. The goal of the game adalah eventually untuk menang. Ada yang kalah dan ada yang menang. Kalau kita actually semua boleh main infinite game. Maksudnya kita sebagai entertainer dan saya pula bagian sini kan. Kita main long game. Maksudnya kita tiada ending. So kita punya mindset adalah untuk sentiasa kekal di landasan selama yang boleh. Ya betul. Tiada stop, dan itulah masalah banyak orang. Dia pikir dia boleh menang. Ini perjalanan yang tiada ending sebenarnya, especially bagian singing career juga kan. Dia tiada ending, Mbak. Jadi siapa-siapa yang ada itu mindset untuk bertanding, I think eventually akan stop di satu point lah. Stop lah, begitu kan? So I think the key is untuk have that infinite mindset lah. Kita mau untuk serve orang. Especially kalau macam saya pun, saya mau serve orang melalui inspirational stories, dan kau mau serve orang melalui lagu-lagu yang fresh, lagu yang baru. Kita tidak mau compete kan.
So I think that's important lah, especially untuk generasi yang mungkin sudah menang-menang yang baru-baru nih. I think satu benda yang sangat orang perlu tahu. Betul. Satu lagi saya rasa, bila saya ada mindset yang macam saya tidak mau jadikan itu sebagai persaingan negatif, persaingan positif, dan kau rasa kau ikhlas untuk mendoakan orang-orang yang kau rasa di atas kau, saya rasa saya punya rezeki lagi banyak. True. Betul. Sejujur itu memang berlaku dalam hidup saya. Sebab saya try untuk tidak rasa macam negatif dari segi yang sedih lah, bukan negatif yang marah. Temberang jadi gitu. Negatif yang macam saya tidaklah tu, biarlah tu dia orang lah yang ambil tidak begitu. True. Saya try macam positif. Memang saya punya rezeki bagus. Maksudnya ke depan saja lah begitu. Bagi saya ikhlas lah. I agree. Dan bolehkah saya bring up yang baru-baru punya controversial komen pasal kau tuh? Yang juara kandang? Iya. Oke. Apa kau punya pandangan actually pasal ini? Sebenarnya kan, Chef, lepas saya post tuh banyak orang PM saya yang dorang risau yang saya punya feeling tuh betul-betul yang down. Sebenarnya saya tidak down. Down tuh sekejap je lah. Kan? Ya kita mestilah, itu kan feeling kan. We are allowed macam tu lah, saya bilang. Merasai. Kenapa dia cakap begitu? Ada juga sebenarnya komen sebelum tu. Aku tengok start sudah ni, saya kasih tahu si Darwin. Start sudah ni, saya bilang, okay, tidak apa. Terus tiba-tiba keluar tuh juara kandang. Kenapa dia ni cakap begini? Ya, memang lah, normal kan, reflection. Aku macam, ya kenapa dia cakap macam ni ya? Begitu macam tu lebih kurang. Tapi saya tenang sebab bila jadi macam kira public figure ni kan, kau tak boleh terus melata bah. Betul. Saya kena belajar tenang. Jadi saya bilang, sebenarnya saya punya husband yang sebenarnya dia mau tolong saya. Mari saya komen. No. Dia bilang, sebab dia mau protect saya bah. Yeah. Saya faham dia mau protect saya. Tapi no, kita kena tenang. Tenang dulu baru kita jawab, saya bilang. Oke, tenang. Tidur. Dia pergi jawab. Oke, mungkin saya paham dia betul-betul mau protect saya, tapi dia jawab dengan cara yang bagus lah. Dan banyak saya nampak orang yang respon juga. Jadi saya nampak cara dia cakap tuh sebenarnya saya paham maksud dia. Maksud dia ialah dia mau saya keluar daripada ini Sabah. Tapi itu benda kan orang bilang rezeki bah. Kau macam mana pun berusaha, kalau kau tidak dapat pun, kalau kau keluar pun, kau tidak akan dapat keluar. So, cuma yang saya tersakiti adalah juara kandang sebab dia melecehkan satu pertandingan yang kita Sabahan very proud. Betul. Ya, itu saja. Kalau dia cakap saya sampah, banyak aja orang cakap saya sampah lah. Kadang-kadang di live orang cakap saya babi kah begitu. Saya tidak kisah. Saya anggap tuh untuk kasih macam main-main saja supaya saya tidak sakit hati. Tapi kalau benda ini bagi saya, kita susah-susah kasih naik Sugandoi, kan? Macam kamu susah-susah kasih MRK kasih naik Mr. Kamatan. Tiba-tiba orang cap Mr. Kamatan ini sampah. Dia macam seolah-olah orang Sabah sendiri yang menjatuhkan kau punya pertandingan. Jadi siapa lagi mau kasih naik kalau bukan orang Sabah kan? Sebab itu saja yang saya sangat sensitif. Saya tidak rasa down apa-apa orang cap saya juara kandang. Sebab bagi saya macam saya explain dalam post tu kan, pertandingan yang saya tidak semestinya kita akan ikut pertandingan untuk kau jadi seorang singer yang bagus. True. Tidak, it doesn't mean. Yes, betul. Dia bukan melambangkan. Betul. Kau ada seorang penyanyi. You can have many different platform. Ada orang yang jadi penyanyi yang maksudnya dia jadi penyanyi yang bagus, ikut pertandingan, dia menjuarain macam ni. Ada jadi penyanyi yang bagus. Contoh terbaik macam Siti Nurhaliza lah. Dia ikut bintang RTM, dia jadi meletup. Jadilah Datuk Siti sekarang kan. Ada orang yang macam mencipta lagu, contoh macam Taylor Swift. Dia mencipta lagu dia sendiri, dia jadi meletup sekarang. Betul. Ada orang yang daripada TikTok. Betul. Macam siapa tuh yang orang putih itu. Filipino mix. Bella apa? Bella Poch. Bella Poch. Kita macam buat begini. Iya betul. Dia pandai menyanyi, Dia jadi famous, jadi penyanyi juga. Jadi masing-masing ada cara sendiri untuk jadi penyanyi yang bagus, penyanyi yang top. Jadi tidak boleh lah aku kasih banding sesama Datuk Siti kah. Pergi ikut pertandingan. Sebab kadang-kadang saya rasa bukan pertandingan, saya bukan
Mungkin saya punya rezeki bukan di situ, begitu. Tapi ya saya paham lah. I mean, kau punya hati memang untuk protect kita punya, especially yung Sugandoi sa bahan makan. Dan tidak semua orang paham itu industri. Kebanyakan keyboard warrior ini dia orang nampak apa yang orang nampak saja, bah. Orang tidak paham apa sebenarnya benda itu kan. Right. So saya rasa memang kau tidak terkesan juga lah pasal itu. Terkesan tuh ya lah macam sejak tadi kan tuh macam ada juga lambat. Pada masa itu sekejap saja. Lepas tu saya sudah tenang semacam yang okay, bila dia sudah respon balasan kan, oh saya faham maksud dia ya lah dia mau saya keluar. Coba kok ikut pertandingan yang lagi tinggi. Tapi bukan macam biasa pula. Macam saya cakap saya mungkin tidak rezeki di situ. Lagi-lagi umur saya pun bukan semua pertandingan saya boleh ikut kan. Itulah saya rasa macam rezeki orang lain-lain. Satu lagi, kadang-kadang saya selalu kasih tahu orang. Contoh macam ada penyanyi approach saya kan, ada bagi tahu saya sudah berapa tahun sudah di industri ini. Saya tidak pernah dapat begini punya recognition gitu. Jadi saya kadang-kadang saya share lah. Saya bilang mungkin saya mau share lah dengan siapa yang dengar nih. Kalau kita kan banyak penyanyi. Kita mungkin ada 100 penyanyi di sini Sabah. Kita tidak boleh jadi 100 orang tuh jadi satu Siti Nurhaliza. Kita 100 orang tuh mau popular macam Taylor Swift. Sebab bukan semua orang boleh dapat peluang tuh. Sebab itu peluang tuh kan memang emas satu aja emas. Mesti ada antara kita sejak ada peluang macam itu. Jadi saya anggap kalau misalnya kita nih, saya tidak dapat peluang yang lebih tinggi, mungkin rezeki kita berbentuk lain. Contoh kalau misalnya saya tiba-tiba saya mungkin tidak sudah menyanyi lah. Contoh, saya punya rezeki mungkin dari segi saya punya kerja hakiki, ataupun mungkin saya penyanyi, tapi saya mengajar anak buah saya yang up, dan menjadikan saya sebagai inspirasi. Mungkin rezeki saya di situ. So kita kena ingat, jangan putus asa. Bukan yang macam ya kau mesti akan jadi penyanyi yang terkenal, tapi mungkin apa yang kau buat tuh dia berbentuk lain, rezeki yang berbentuk lain. Ya. I agree. Paham. Dan saya pun belajar juga actually. Kita punya conversation begini pun saya pun sambil belajar juga. Yeah. I heard from some sources yang kau ambil 2 bulan cuti kan? 2 bulan cuti. Yeah, so what I heard, kau ambil 2 bulan cuti untuk fokus kepada nyanyian. Dan keluarga lah. Dan family. Boleh share apa pasal itu? Okay, sebenarnya kan saya plan actually ambil cuti tanpa gaji untuk 1 tahun. Oh wow. Yes, sebab saya punya perkhidmatan memang sampai actually kalau 1 tahun 1 bulan. Kalau yang untuk 1 tahun perkhidmatan kau cuti 1 bulan. 1 bulan. Ya. Jadi tapi dengan syarat kau mesti kasih habis semua cuti kau lah. Dan memang tidak gaji lah, cuti sudah tanpa gaji kan. Yeah. Tapi ngam-ngam saya dapat offer yang saya sudah interview lama sudah masuk. Jadi saya tidak dapat kasih lambatkan itu offer untuk masuk. Jadi terpaksa saya ambil 2 bulan saja. So saya sudah kasih tahu saya punya bos time tu yang saya mau fokus sebagai seorang penyanyi. Saya bilang, apa saya punya hasil kalau saya fokus sebagai seorang penyanyi? Saya bilang, saya sudah 10 tahun sebagai seorang nurse lah. Saya sudah tahu dia punya jalan-jalan. Tapi saya belum pernah fokus sebagai seorang penyanyi. Sebab saya nampak sekarang kerja saya bukan kerja sampingan sudah, dia macam seimbang dengan saya punya kerja hakiki. So dua-dua kerja hakiki. Jadi saya belum pernah yang macam apa yang saya akan jadi kalau saya fokus menyanyi. Jadi bos saya faham, syukur. Betul-betul terbaik ya. Mungkin sebab saya pernah buat jahat juga lah di tempat kerja. Okay, so 2 bulan itu saya betul-betul nampak. Di situ lah aku nampak kenapa saya boleh kasih keluar banyak lagu. So maksudnya saya capable of something yang saya boleh buat begitu. Tapi sekarang saya masuk kerja sudah, jadi saya kena try seimbangkan balik lah. Sure. Dan kalau punya cuti pun ngam-ngam musim keamatan tuh kan. Betul. So memang masa itu peluang pun banyak. Banyak lah saya kolaborasi dengan beberapa brand-brand besar, label besar. Jadi satu bagi saya pengalaman, begini pula kalau saya jadi penyanyi yang betul-betul fokus kepada nyanyian dan juga composing ya. Lepas itu dengan keluarga pun saya betul-betul fokus. Saya dapat nampak yang macam saya banyak masa untuk family saya begitu. Tapi memang kita ada big dreams kan, kita mau achieve something sangat-sangat
bigger dreams bahkan. But kita pun sadar juga macam kau cakap tadi, rezeki itu adalah dari segi macam-macam bentuk, bahkan Betul. family, masa. Dan I think kalau bagi kau lah, kau rasa adakah kau mau wish lagi kau dapat itu peluang untuk bercuti 1 tahun, ataupun you are okay where you are? Memang mau. Memang wish untuk 1 tahun, tapi saya tidak dapat cuti lah sekarang itu. Yeah, Obviously memang tidak boleh sebab tempat baru. Tapi kalau saya ada peluang tuh memang saya mau cuti 1 tahun. Saya mau tengok apa lagi yang saya boleh capai. Yeah, true. Dan macam mana kau balance now that you are working? So 3 lah saya rasa. Career kau 3 nih sekarang. Satu penyanyi, satu lagi ya kerja hakiki, dan satu lagi mama, ibu, seorang ibu kan. Macam mana kasih balance? Ini 3. Memang saya rasa kalau di tempat kerja saya lama lah, sebab sekarang baru lagi kan, jadi saya bercakap tentang tempat kerja yang baru. Tempat kerja lama saya, kalau kerja saya ada supportive boss, supportive friend. Even boss saya adalah peminat saya. Bos, contoh macam ketua jururawat saya punya fan. Jadi saya punya kawan-kawan memang kalau saya minta cover, dorang dapat cover. So kalau dari segi family pula, memang saya ada very supportive husband. Anak yang sangat memahami. Lepas itu saya ada penjaga anak saya yang betul-betul jaga anak saya juga, yang saya boleh percaya. Parents saya semua very supportive lah, environment yang sangat supportive. So basically kena ada yang supportive family lah. Kalau so kalau ada orang tanya macam mana kau boleh kasih, macam mana, let's say satu orang dia kerja sebagai penyanyi dan dia juga ada kerja hakiki. Dia mau buat banyak lagu, tapi masalah dia bilang masa. What would you say? Sebab even dalam masa yang singkat pun kau boleh buat juga. I mean benda ni kau boleh juggle between these many things. How would you kasih bagi masa untuk buat lagu apa semua? Oke, kalau saya kasih contoh lah, saya masa yang dulu macam mana saya buat lagu. Oke. Saya shift pagi. Saya shift pagi. Biasa saya shift petang lah, sebab saya akan hantar anak saya. Time tu husband saya masih lagi di Semenanjung study. So saya kerja petang, saya akan hantar anak saya pergi sekolah. Lepas tu dalam pagi tu masa di sekolah tu saya ada ruang kosong masa pagi tu. Memandangkan saya ada memang penjaga dia, so memang yang maksudnya penjaga rumah lah, tolong di rumah. So saya ada leisure lah di situ. Jadi saya akan ambil masa buat meeting sama orang, untuk kalau misalnya ada organisasi yang suruh saya buat lagu, saya akan meeting sama apa yang mau gitu. Saya ambil masa tu. Lepas tu kalau tiada saya mau buat lagu sendiri, saya akan pergi coffee shop gitu, untuk ambil masa minum kopi, dengar BTS semoga jatuh dari langit itu dia. Lepas tu tiada hasil, kita pulang, kita coba lagi tahun besok gitu. So begitulah. Lepas tu saya akan ambil anak saya dan kerja. Memang kerja tu penat lah. Lepas tu pulang rumah tidur. So kalau kerja malam begitulah setiap hari. So maksudnya saya tiada ruang kosong untuk saya, for me. Untuk tidak ruang kosong untuk memusero yang ini diri sendiri yang saya mau enjoy paham. Yes. So kebanyakan ruang kosong saya adalah untuk meeting, jumpa orang, buat lagu, pergi rekod lagu. So memang hard work. Saya terbiasa sebenarnya, sebab ini kira masuk tahun kelima lah kan, kira dari 2019 tahun kelima saya buat benda gini non-stop. Saya macam terbiasa. Jadi bila saya kosong sudah buat lagu semua, saya akan jadi kosong. Right, paham. Macam kenapa ni macam something wrong? Macam tu saya rasa macam yang dunia saya kosong gitu. Maksudnya kau sudah create itu habit untuk buat itulah. Tapi pada mulanya memang kau rasa dia troublesome juga, susah. Terutamanya kalau saya rasa dia memerlukan big macam mana? Contoh Malaysia Bangga. Right. Besar kan production dia. Kau kena deal dengan beberapa orang penyanyi. Kau kena deal dengan production team dia.
Kau kena, bukan dia lah macam kau kena dia lah bahkan Iya, iya. atur Betul. orang, atur ini. Memang sangat stres. Tapi bila sudah keluar hasil dia macam kau rasa, wah, saya mampu hasilkan ni benda, saya mampu atur ni semua. So maksudnya saya boleh atur yang lagi tinggi, lagi besar dari ini. Itu project kau yang head of the project kan? Yes. Malaysia Bangga tuh. Head 12 orang penyanyi tuh. dari A to Z saya atur. Makanan, tempat tinggal, jumpa CM, jumpa penaja, jumpa atur semua volunteer untuk tuh apa MV, semua meeting semua saya time itu betul-betul pening kepala. Tapi saya rasa itu salah satu achievement saya yang betul-betul saya boleh cakap, saya boleh buat yang saya yakin yang saya boleh buat yang something yang lebih besar. Kau pernah rasa macam mau putus asa kah? Tidak. Tidak pernah langsung. Tidak pernah. Pernahkah? Saya pernah putus asa kah mau buat benda begini? Tidak pernah. Dia stres. Cukuplah tuh. Oke, sudah tuh. Cukuplah. No, saya rasa saya boleh buat lagi nih. Saya bilang begitu. So, memang passion lah. Ya, saya rasa macam itulah. Saya rasa macam kalau saya tidak menyanyi pun kan saya boleh survive di belakang tabir. Saya rasa saya begitu. Apa? Kalau tidak menyanyi pun boleh survive di belakang tabir. Maksudnya saya boleh jadi producer, manager, gitulah lebih kurang. Saya suka tuh menghasilkan sesuatu dengan ide saya sendiri, dengan pertolongan banyak orang, dan saya suka juga ambil ide-ide orang dan kasih cantum dan menjadi sebuah karya yang berkualiti gitu. Saya rasa kau punya talent, kau punya apa yang kau sudah bina nih dalam diri kau, saya rasa dia perlu diturunkan kepada orang lain juga. I mean, you are one of a kind, tapi I think supaya itu talent tidak habis di Sabah, mungkin kau perlu ini juga kasih ajar orang. Kau pernah terpikir? Kau pernah terpikir kah untuk ajar orang macam mana untuk jadi Dabras ya, gitu? Ataupun even better than Dabras ya? Pernah terpikir begitu kah? Kelas kah, buat lagu kah, whatever? Kalau buat lagu saya tidak berani. Kalau misalnya ajar buat lagu saya tidak berani. Tapi kalau mau bagi semangat, nah itu saya boleh. Tapi kalau mau cakap mau ajar tuh sebab itu benda bukan untuk diajar, dia kena ada passion lah macam kok. Sure. Dia kena ada passion. Lepas tu dia kena ada macam kau kena ada jalan sendiri, kau kena jadi diri kau sendiri juga. Kau tidak boleh ikut saya juga kan. Itu. Dan oke, saya mau tanya juga this one. So, disiplin itu paling penting. Okay. Itu saya setuju betul, saya setuju. Kau pernah cakap dusun kah? Tidak. Oke, so dan lagu kau semua kebanyakan dusun. Kenapa itu begitu? Macam mana? Oke, bukan begitu salahnya. Macam mana kau boleh buat nih lagu-lagu dusun tanpa menguasai itu bahasa? Dari Cikgu Linsley. Tidak, mula-mula Hiti Namasuku saya banyak minta pertolongan daripada kawan-kawan. That's why dia punya rojak lah. That's why antara salah satu kontroversi banyak ayat-ayat yang lain-lain tercampur-campur. Tapi lama-lama saya rasa saya punya lagu dusun ni kan cantik bah bila dengar, kan? Even orang luar pun puji kita punya lagu dusun kalau nyanyi. Kalau kasih Melayu kan, tuh lagu dusun Hiti Namasuku kan macam pelik dong bilang. Betul. Cantik lagi nyanyi Hiti Namasuku, bukan inilah waktuku. Jadi saya jatuh cinta dengan lagu dusun. Dan saya belajar pelan-pelan lah bahasa dia. Memang saya pandai-pandai sudah sedikit lah. Tapi saya masih belajar gitu. Jadi saya kira macam saya jatuh cinta lah dengan lagu dusun. Oke. Dan kenapa selain daripada jatuh cinta, I mean we can fall in love with a lot of things kan. Kenapa kamu teruskan juga pakai menjadikan lagu-lagu bahasa dusun gitu? Sebab saya tinggal di Sabah dan itu kira macam identiti saya sekarang. Orang tengok saya, oh Dabra dusun. Ya, oh Dabra Tangon. Oh Dabra hanya di Sabah. Begitu. Semua berkaitan dengan Sabah. Jadi saya kena create, kalau jadi seorang penyanyi kau kena create kau punya identity, personality. So di situ kau gembang kau jangan jauh dari situ, begitu lebih kurang. Understood. Paham. Dan kau punya
kau punya craft pun memang around there bahkan, jadi Yes. memang kena stay within that. Yes, punya kalau saya keluar pun saya surrounding. tidak akan keluar dengan semua itu. Macam Yeah. contoh macam saya akan kasih keluar tiba-tiba saya semua lagu saya bukan dusun macam itu. Yeah. Saya kena pelan-pelan lah gitu bagi saya lah. Dan yang recent pula, I think that was 3 years ago bahkan yang Sinakagon punya OST itu. Itu pula macam mana? Kau punya, because itu English. Macam mana? Sebenarnya Datuk Francis, project? Ya. ya Datuk Francis yang pergi approach Richard, saya. Dua tahun 2022, Oh, 2 years, okay. 2 years ago. Masa Covid lah tuh. Masa Covid. Selepas COVID. 2022. So 21 is COVID. Ya, dia approach saya untuk Dabra, kau sudi kan nyanyi lagu apa? Inilah Sinakagon. Ois, biar betul Datuk. Lagu apa? Tengoklah, mana tuh saya tidak ngam. Saya bilang, sebab selalu orang approach saya akan tanya, kamu rasa ngam kah saya nyanyi? Saya bilang, mungkin ngam. Saya tengok dulu, sebab ini lagu lama sudah ada dalam banyak bersimpanan lagu saya. Saya mula sudah. Kalau orang cakap macam gitu kan, saya akan hati-hati. Sebab saya tidak akan ambil lagu yang dorang rasa macam dorang banyak kan, dorang mau bagi saya. Yang Saya suka- extra. Yeah, saya suka lagu tuh adalah khas cipta untuk saya. Dong faham saya punya suara, dong rasa itu lagu untuk saya. Paham. Dan Datuk Francis cakap, saya rasa ini lagu untuk kau, dia bilang. Saya dengarlah. No. Wih gila, siok nih lagu ini, saya bilang. So memang saya punya makanan. Yang kan? English itu. Yes, memang Inggris awal-awal. Wow. Jadi saya pergi rekam. Lama sebab, jadi saya tahu sudah kenapa lama. Sebab inilah. Jadi terjadilah Sinakagon. My sacrifice gitu. Yeah. What do you think of the song kepada itu movie? I think memang sangat sesuai sebab actually dorang approach kenapa lagu English adalah sebab dorang mau international itu Accepted. Yeah. International. itu that's why dorang kasih English at least lagu dia bukan Oh, okay. orang bercakap di dalam. Jadi that's why saya rasa kenapa dorang kasih English lagu. Tapi sebenarnya ada juga permintaan orang suruh kasih dusun. Tapi mungkin itu nanti saya tanya komposer dia. Sebab satu lagi, tapi sebenarnya kelemahan saya lah sebutan English. Iya kah? Saya tidak pandai. That's why saya sangat jarang cover lagu English. Saya sangat jarang nyanyi lagu English sebab saya ada masalah sebut S, H, Z dalam masa yang sama. Oh, okay. Dia akan jadi macam pelik lah saya dengar. Kalau kau dengar macam lagu, orang dusun lah nyanyi itu lagu. Oh, sudah. Orang dusun nyanyi lagu. So selepas ini, is there any other project yang you are excited to share about and to do? Okay. It's why saya datang sini mau promote. Okay, apakah iya? Okay, sebenarnya saya akan mengeluarkan album. Oh, wow. Yes. Album tu sebenarnya ada dalam 6 lagu. 2 lagu sudah saya release actually. Sana Kedise sama Elia. Alright, okay. Dan Intong Doho yang dusun. Okay. Dan ini dua saya sudah kasih rilis sebab dia berkaitan dengan kamatan lah. Yeah. Jadi ini ada 4 adalah lagu. Ada satu lah yang bukan komersial. Ada satu adalah kesinambungan dengan Hanya di Sabah, Senyuman Sabah dan. Wow. Okay. So ini episode ketiga lah. Saya kasih panggil dia episode nih. Episode pertama Hanya di Sabah, episode kedua Senyuman Sabah, dan di episode terakhir Dada. Tajuk dia. Genius lah. No. Betul lah. Ini idea sendiri kah macam mana? Kira ide sendiri lah kan. Ide sendiri kan. Contoh boleh. Sisa. Wow, saya tak boleh terpikir itu. Sebab- Supaya orang pun dalam itu perjalanan to explore things, I Yeah. think lah. What do you think? Sebab Apa? saya kan orang Sarawak. Maksudnya saya lahir Sarawak. Saya half Borneo lah kira. Sure. Jadi saya mau kasih cerita macam mana saya jatuh cinta dengan Sabah. Dengan Hanya di Sabah. So Hanya di Sabah ialah pasal tempat. Saya jatuh cinta dengan tempat dia. Senyuman Sabah pula saya jatuh cinta dengan orang dia. So yang ketiga ni adalah keseluruhan dia lah. Keseluruhan dengan bila kau jauh, apa yang kau jadi. Tapi saya boleh kasih review lagi tadi. Yeah, of course lah. Okay, bila kami boleh expect ini album ataupun ini lagu? Okay, so lepas tu yang satu tu ke episode 3, yang 3 tu pula commercial song lah. Malay dan satu English actually. Okay. Saya dan ada satu English lagi song. So sebenarnya saya mau series bulan 5. Tapi kau nampak juga bulan 5 saya punya lagu kan. Level pack sudah. Saya pun tidak tahu macam mana mau promote. Sebab saya Yeah. tidak masa untuk promote itu album. Saya kena promote betul-betul yang fokus dia saja. Okay. Ya. Faham. Sebab itu kira macam first time saya
rilis secara semua sekaligus. Jadi sampai sekarang saya rasa saya masih belum dapat rilis sebab Sinaka My Sacrifice keluar. Jadi saya masih ongoing, masih promote My itu lagu Sacrifice. ya. Lepas tu saya mau kasih limpas dulu orang pasal lagu-lagu saya sebelum ni, baru saya akan kasih fokus orang dengan lagu baru saya. Oke, dia memang begitu bahkan dia punya trend kan. Trend. Ya. Sebab kalau tidak orang akan sebelum puas lagi sudah ada satu begitu macam tu. Yeah. Dan I think another really important point is untuk itu lagu kau, kenapa orang perlu dengar adalah because it takes you on a journey untuk mengenali, untuk menjadi seorang Sabahan gitu. Dan tapi ada juga lagu komersial. Ya, for sure lah. Tapi I mean the flow untuk 3 lagu ini adalah itulah untuk discover yourself from being the orang luar Hafla, and then kenal and then being the person menjadi seorang Sabahan, kira begitulah kan. Kau sudah bukan di Sabah, apa yang jadi? Begitu. Okay. So I think that is the why lah kan untuk itu lagi. So itu kira macam dalam album tu, so dia akan jadi last song saya macam penutupan dengan itu album lah gitu. Macam udah sabar lah, bila? So saya planning mau kasih rilis bulan 7, tapi saya terasa saya belum dapat kasih rilis bulan 7. Oke, tapi dalam tahun ini kah? Dalam tahun ini. Oke, setahun nih. Bulan 7 atau bulan 8. Oke. Cuma sekarang isu dia ialah ada orang yang minta physical album. Ada orang yang minta ada orang cakap janganlah digital album, secara digital saja. Jadi that's why sekarang saya masih dalam planning, tengah pikir apa yang saya perlu buat untuk promote di album betul-betul. Sebab saya tidak mau dia jadi macam yang hangat-hangat ayamnya, macam yang ada album gitu. Kamu dia eksklusif kah, for certain kah, atau untuk semua begitu? Itu yang saya masih pikir. Oke, paham. I think kalau saya lah, I think you can do both. Kepada certain group, yang first come first serve, kau akan dapat itu original copy. So dia limited edition punya prints. Certain people yang yang register dan beli, and then the rest you can enjoy the digital one begitu. Itu yang saya pikir. Dan the cover kena eksklusif lah. Wow, saya boleh bayangkan sudah. Anda tahu lah, saya takut kau saja yang beli. That's why kita kasih tahu. Dengan husband saya, 2 orang beli. Okay, so that's why perlu pre-order, That's why. Perlu order. Itulah tuh, Steph, saya takut begini sebab saya ini benda first saya buat begini. Kalau saya mau kasih rilis album kan, saya ada macam ketakutan tuh, dan dia akan menjadikan saya tidak saudara mau dengar lagu saya begitu. Saya tidak mau begitu. That's why saya tidak mau ambil risiko untuk kasih keluar orang. Siapa mau limited punya apa? Biarpun 50 kali 2 orang juga beli. Saya kasih 30, 1 orang beli. Macam itu tidak mau lah. Saya datang kasih Velvetnya itu punya tea party dia, yang untuk dia kasih demi album tuh. Tidak. Okay, so I think the idea is macam ni, sebagai just random idea lah kan. So those yang register dan sudah masuk dalam WhatsApp group ini, marketingnya Stella sudah masuk dalam WhatsApp group. Yang ini lah eksklusif punya inilah yang tahu dan mau membeli. So siapa-siapa yang membeli ini eksklusif prints apa semua, you are entitled untuk datang to this close free show. Kau akan nyanyi semua lagu. Gitu. So dalam di tea shop kah, di mana-mana, one close space lah. So diorang ada itu tiket untuk datang. So maksudnya free concert lah, free concert. Ada kasih? Tidak, dia tidak buat. Cuma ini another idea. Dia hari itu dia invite secara free saja, kami bikin viewing. Cuma I think kau boleh buat begitu. So close space, free concert, your concert gitu. I think dalam small space lah. Itu lagi lah. Kalau misalnya 2 orang saya kau sama apa? No, ini terpaksa sebab. Bukan. That idea lah. That's why perlu kumpul itu base kan. Saya rasa banyak fan base kan. So I think just that idea maybe kau boleh elaborate later gitu. Satu lagi yang saya rasa saya punya kelemahan yang saya masih perlu perbaiki ialah saya tidak pernah rasa saya akan ada satu loyal fan yang saya rasa ada loyal fan itu pun yang kawan-kawan baik saya yang saya kasih rasuah. Kamu datang ada saya kasih sedia makanan kamu punya kegemaran. Saya rasa itu antara kelemahan saya yang macam saya susah mau kasih perbaiki. Saya rasa macam yang saya tidak lah apa peminat yang sampai mau pergi bayar begini mau beli. Saya tidak peminat macam tu saya bilang.
Itu saya punya kelemahan yang masih lagi saya rasa saya perlu perbaiki. Ini kau perlu ada seorang lain yang atur nih benda. Minta kau punya pembina. Cukup sudah tegas dia. Oh, oke. Tinggal apa? Saya lagi tinggal pingsan lagi dia. Ya, tapi saya rasa kau kau you are undergoing itu apa nama itu imposter syndrome. Maksudnya sebenarnya kau layak, tapi kau rasa macam kau tidak layak gitu. Ya, so macam I think even Alika sebelum ini pun sebenarnya kau ada kan itu imposter syndrome. Si Tracy ini dulu pun tanya, dia pun sama juga. Tapi eventually dengan apa yang dorang sudah buat, dengan impact yang dorang sudah buat, bila realizing that, dan dorang pun sadar actually saya layak untuk berada di sini. Maksudnya kau memang layak where you are now. Kau layak untuk berada di mana kau sekarang. Don't ever feel less. Yes. Yeah. Karena jatuh nanti keluar. Oh tidaklah nih, kali besok saja gitu. Ya tapi kita biasa betul kan kita rasa macam begitu. Ini bukan humble nih. Ini sesuatu kira macam something yang tidak bagus sebenarnya. Yes. Bagi saya. Tidak bagus sebab dia kadang-kadang dia akan efek kau punya keyakinan. Betul. Tapi nasib baik saya ada kawan-kawan yang keep remind me, Dabra, kau selalu kau. Kadang-kadang peminat saya, penyokong saya yang keep remind me, Dabra, kau telah beri saya begini inspirasi macam gitu, yang buat saya masih rasa saya something mungkin saya betul. Boleh gitu. True. Ya, dan sebenarnya orang nampak kau sebagai seorang ikon yang sebenarnya layak. So ingat. Ingat. Save dulu. Record balik. Oh, step. Iya, betul. So I think we can talk for a long time. Tapi eventually kita perlu ini juga lah. Stop juga lah. Berapa jam sudah? Kita tanya sih, berapa jam Budi? Wah, paling panjang kah? Oh, tidak lah. Oke, kita kasih yang paling panjang. Baru kita masih Darwin. So, saya mau yang record. Ini record paling panjang. Karena saya berhenti sudah berapa cakap. Tapi Bang tidak boleh kah kasih sedikit itu tidak boleh ya? Yang lagu nanti tidak boleh yang. Boleh. Boleh kasih teaser ada kah? Mana satu yang kau mau? Boleh kah tuh yang ketiga, episode 3? Episode 3. Kau rasa boleh kah dari kau? Boleh. Oke, coba. Kau rasa chorus kayak intro? Intro lah. Okay. Kalau chorus macam ketara sangat. Iya, betul. Angin yang segar buatku sadar, yang lama sudah ku janji untuk pulang. Masa dulu teringatku yang baru-baru. Na 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 na. Oh. Oke. Wow. Gitulah. Tapi itu saya kasih rendaki supaya tidak ketara. Bes ya, dia macam ya. Betul kah? No, betul. Betul kah, Bes? Betul. Sekarang kan saya terpikir, adakah dia yang rancak ataupun dia yang macam slow gitu. Ini saya kasih tau lah kan? Ya. Ini saya kasih tau kah tidak kasih tau? Dari kau siapa? Kasih tau kah tidak kasih tau? Kasih tau lah. Oke, ini dia lain sedikit daripada Senyuman Dengan Hanya di Sabah. Sebab actually Senyuman Dengan Hanya di Sabah dia hampir tuh. Dia punya melodi pun saya hampir sama. Dan ketika ini dia totally out. Ya, dia slow chill. Oh, saya suka lagu begini nih. Ya, slow chill pop dan ada sesuatu. Nanti saya stop. Ada sesuatu saya kasih masuk dalam. Oke. Macam kalau macam main gitar kan macam shock nih lagu yang santai-santai. Ya. Begitu kayak itu gitu. Dan ada sesuatu yang saya tidak pernah buat dalam saya punya semua yang saya hasilkan lah. Yang saya hasilkan sendiri lah. Sesuatu yang saya tidak pernah buat, saya buat. Ya, saya kasih masuk dalam tuh lagu. Udah sabar pula ini mungkin. Oke, so anyway, kalau kau follow sebenarnya podcast sebelum ini kan, tapi still saya excited juga untuk itu, still excited untuk yang itu lagu. Oke, so previous guest ada soalan-soalan. Yeah. Kau tahu soalan-soalan previous one? Si siapa Lenzi tidak tahu. Oh, tapi saya rasa orang tahu sudah lah. Sebenarnya yang selepas Lenzi si Bonnie Venture. Oke, so Bonnie Venture ada soalan untuk kau. Oke, soalan dia begini. Ini secara personal. Apa yang Anda ingin tingkatkan dalam diri Anda yang boleh buat diri Anda lebih maju di hadapan? Dan
Kalau ada, kenapa belum buat? Tingkatkan Oke, saya ulang soalan. apa yang saya perlu tingkatkan. Oke, apa yang kau masih mau tingkatkan dalam diri kau? Dan ini benar ini boleh kasih maju kau lagi ke depan. Tapi kenapa kau belum buat gitu? Adakah something yang kau belum lagi buat tapi kau tahu itu bagus untuk diri kau? Dari segi gaya kah ataupun dari segi achievement? No, I think it's sebab ini soalan personal untuk kau. Okay. If you reflect. Apa yang saya rasa kalau sikap tuh sudah saya stop lah tadi, ialah saya stop pikir yang saya tidak layak. Saya tidak macam saya tidak bagus lah, macam saya belum cukup gitu. Tapi kalau dari segi achievement, saya lama sudah membuat konsert. Tapi sebab itu sikap tuh yang buat saya tidak dapat buat, sebab saya sentiasa rasa takut tiada orang mau pergi. Gitu. Saya rasa kalau saya dapat buat konsert solo saya sendiri, itu antara achievement yang paling besar saya boleh buat. Saya lama sudah membuat konsert sendiri, sebab saya rasa lagu saya pun cukup sudah untuk buat konsert. Tapi sebab saya takut tiada orang mau pergi. Okay. Dan kenapa belum buat? Sebab sikap saya tuh. Okay. Sikap saya yang saya belum dapat terima diri saya punya kemampuan, dan saya tidak percaya dengan mungkin saya punya pendengar-pendengar yang dorang akan mampu datang pergi ke saya punya konsert. Yeah. Dan itu yang saya belum, sebab itulah saya belum buat sampai sekarang. Padahal saya rasa saya rancang 2 tahun lalu sudah. Ya. Saya sudah cari tim lagi sebenarnya. Tim dia. Dan I think kau perlu sadar juga bahwa banyak penyokong yang that's why suka. Tapi itulah tuh saya tidak rasa cukup. Saya rasa perlu buat lagu lagi yang mungkin yang another hits lah, macam tuh. Baru saya yakin. Tapi bila sudah ada hits, belum cukup, ada lagi. Macam kau sentiasa rasa macam yang tidak orang mau pergi gitu. Yeah. So itulah yang buat saya tidak dapat buat tuh benda. Okay. Yeah. I think important juga dengan adanya tim yang bagus. I think kalau selagi, I think the key is adalah untuk buat, just do, and then after that baru do whatever it takes untuk kasih spread lebih banyak supaya lebih banyak orang datang. Even Elika last time pun begitu juga. Ramai yang tiket sales kan sangat kurang, tapi eventually towards the end of the ticket selling period kasih sponsor, kasih apa, advertise semua banyak, dan eventually full juga begitu. So kalau kamu mau tim, bawa saya juga. Sebab saya yang tolong jual tiket. Mahal pacas dia. Free. Okay. Saya record. Free. Dia. Tapi anyway, sedia membantu. Oke? Nanti kau stres, tidak ada orang mau beli. Oke, stop. Saya punya kerja pula itu. Oke, stop bikin masalah tuh kan, tidak orang mau beli. Iya. Saya punya kerja itu. Marketing. Oke, saya rasa soalan yang bagus nih untuk the next guest. Kau tahu sudah next guest dia kan? Oke. Siap sudah, tapi saya tidak mau pulang dulu. Oke, sekarang saya mau tanya si Steph sudah tidak? Boleh tanyalah. Oke, saya tanya satu soalan lah, Steph. Oke. Kau rasa kau punya podcast nih kan, kau akan buat sampai bila? Baru kau rasa macam yang saya rasa saya puas hati gitu. Apa yang kau mau target lah gitu, sampai kau rasa puas hati gila-gila? Sebenarnya the reason kenapa saya buat adalah sebab saya belajar a lot of things daripada podcast sebelum saya menang Mr. Kamatan kan. Dan selepas menang Mr. Kamatan, I found out yang sebenarnya bila saya sudah dalam itu platform dan ada pulang untuk kenal ramai orang yang sebenarnya outstanding, sudah achieve something yang sebenarnya sangat boleh dibanggakan oleh Sebahan, dan masih kurang orang yang tahu dorang punya macam orang buat, dan ramai orang yang idolize diorang, tapi sebenarnya macam orang buat tua begitu. So the reason kenapa podcast saya start adalah untuk share
stories of these successful people, these outstanding individuals, persons, of diorang punya cara, how did they do it? Sebab diorang kita semua start daripada kosong. Dan I think based on that goal, dia tidak akan ada ending. Sebab sentiasa ada seseorang, even organization yang sudah contribute, sudah buat really impactful things kepada community kan. Dan dia never ending. Kalau habis di Sabah, cari di Sarawak, cari di luar begitu. I think dia never ending lah. Yeah. So bila kau tanya saya, at what point saya akan jadi puas hati? Setiap kali saya interview orang, saya puas hati sebab I get to learn something, dan people will get to learn something juga. Dan dia ada hunger for some more lagi lah begitu. Amazing. Yeah. Tapi thank you for the question. Yes. Sekarang saya pula yang jadi dap-idap. Dap-idap. Tapi kau tahu kan step it up kan? Yeah. Right, sangat amazing. Saya sangat amazed masa yang kau first kasih announce kan. Oi, gam lah. Nama kau memang, so maksudnya kau born for this lah. Oh, gitu thank kan? you so much. Thank you. So, unfortunately, yes, we have to. Baru jam apa Bani? Jam berapa? Ya, house dulu ba. Ya, marilah. So, kata-kata akhir lah kan? Iya. Okay, sebenarnya kalau kata-kata semua tuh macam biasa lah. Ya, sure. Macam itu perkara biasa. Saya minta sokong, saya minta support daripada semua orang, terutamanya album nanti. Tapi saya mau kasih tahu satu lagi lah. Ya, please. Satu lagi benda. Kenapa saya rasa kita punya Sabah belum lagi up. Maksudnya macam susah lah penyanyi-penyanyi kita up. So kita tidak pendengar yang setia dan kita macam orang cakap apa? Pendengar yang sangat setia. Faham kah? Diorang suka tu lagu tapi tidak setia. Maksud? Macam dia, okay Steph, saya suka kau, dia bilang. Tapi kalau apa-apa hasil kau, diorang macam just, oh okay gitu. Okay. Ya, berbeza dengan macam contoh kalau macam Sarawak, diorang pendengar setia. Bukan saya mau masih banding lah, tapi saya dapat nampak beza. That's why diorang punya view yang wow, meletup. Trending number 1, trending number 2. So apa yang saya mau daripada Sabahan ialah kita menjadi penyokong yang setia kepada kita punya hasil tempatan. Bukan setakat penyokong yang penyokong yang suka, tapi penyokong yang suka dan setia. Apa-apa hasil Sabah kamu share, apa-apa hasil Sabah kamu share, apa-apa hasil Sabah kamu dengar, begitu, macam gitu. So itu yang saya perlu daripada semua penyokong orang-orang Sabahan untuk kita punya industri. Saya setuju. Jangan share benda yang kontroversial saja. Yes, kalau rasa itu tidak bagus, please don't share. Yes. Sebab itu benda tidak membawa kebaikan. Betul. Ya. Tapi kalau untuk hiburan, yes. Tapi semua hak masing-masing kan. Ya. Tapi apa yang saya mau seru kepada semua Sabahan, please menjadi pendengar, penyokong yang setia, yang bijak, dan setia dan bijak lah. Yeah. Mana satu yang bagus kamu share supaya kita makin naik gitu. True, I agree. Sebab kalau bukan kita sendiri yang support, betul, takkan kita mau harap orang luar. Iya, sebab orang luar dia akan dengar lagu kita duluan. Kena daripada kita dulu yang share, lepas tu baru orang luar akan, oh iya apa yang orang share banyak nih ya? Yeah. Siapa nih ya? Betul. Oh amazing gitu. I agree. Dan terima kasih kepada semua yang support saya juga, sebab tanpa kamu orang memang saya tidak akan berada di sinilah sampai Steph kenal saya kan. Contoh. Dan Damra juga kenal saya. Dan dia juga saya dapat dap-idap. Okay. Hai semua, saya ada Brasya. Oke, kamu boleh tengok episod saya berada di dalam Steph It Up pada hari Senin jam 8 malam. 8 malam? Yeah. 8 malam. Also jangan lupa subscribe dan like dan share banyak. I hope you got inspired. Step It Up Lounge, create, share, inspire. Bye, David up. David up.